Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzai Ramadan dengan NRP akhir 150. Di sini saya akan menjelaskan untuk UAS yang nomor 4, yaitu explain dari sisi front end sendiri. Saya akan coba pakai browser di sini. Saya akan tarik browser dulu. Wait. We're gonna use Google Chrome. Oke. That's so heavy. Wait. Oke, di sini kita langsung buka sisi front end-nya dengan ketikan IP-nya saja. Di sini 3000 front end itu. Kita cek aja. Nah, ini websitenya. Di situ ada diet assessment dan segala macamnya. Di sini ada success rate, even sampai di sini. Dan ini juga ada nama dan segala macamnya. Kita klik start assessment. Di start assessment kita bisa masukkan nama. Kita akan masukkan nama saya, Irsyad, dengan umur 22. Next, berat badan dan juga tinggi. Tekan next. Lalu tujuan saya mau menambah massa otot, jadi next. Riwayat, anggap kita punya hipertensi atau darah tinggi. Nanti di hasil asesmennya seperti ini: Irsyad, massa otot, umur 22, riwayat hipertensi, berat badan 63 dan juga badan 166. Ini adalah indeks BMI-nya, lalu ini tingkat asupan protein dan juga kalori ya. Karena kita ingin menambah massa otot dan panduannya juga sesuai 2,2 untuk protein per kilogram. Dan di sini adalah makanan yang bisa kita beli di sini. Jadi kalau kita mau beli, kita klik aja. Cuman karena use case saya sudah sampai sini saja, nggak sampai order dan pembelian. Jadi di sini. Dan di sini ada menu makanan lain yang mungkin mereka nggak suka dari saran kita, ingin yang mereka ingin pilih sendiri, bisa ke sini. Nah, di sini ada paket sehatnya, bisa diorder, diklik aja order, tapi ordernya itu tidak masuk dari use case saya, jadi tidak sampai ke sana. Seperti itu. Kita coba assessment baru dengan nama misalnya Alis, umur 20, beratnya 45 dengan tinggi 160. Kita coba. Tujuan dietnya misal dia ingin hidup sehat saja ya. Oke. Dia juga punya diabetes mungkin ya, atau kolesterol tinggi ya. Kita submit. Dia underweight, di sini sudah tulisannya ada bahwa dia tuh harus menambah weightnya. Jaga pola makan seimbang, teratur, tingkat berat badan secara bertahap. Ada panduan ini, porsi segala macam, dan juga ada gaya hidup. Lalu di sini berbeda lagi. Di sini ada tumis tahu, di sini nasi merah, dan di sini sop labu. Kenapa berbeda? Karena ada disease atau riwayat penyakit. Jadi riwayat penyakit itu menentukan rekomendasi makanan yang kita kasih. Lalu di sini ada lihat menu. Di sini ada riwayat, tapi riwayatnya belum ada karena Alis kan baru sekali ngisi. Dilihat menu makan. Nah, di sini ada. Dan di sini juga berbeda harganya. Kalau kita lihat ada yang 25 dan 30. Kenapa? Karena lagi-lagi riwayatnya berbeda. Oke, coba kita isi namanya itu ID aja. User ID 123, umur 20. Berat badan kita isi gini aja, lalu tinggi badannya 166. Enter dan number. Coba kita. Jadi di sini ya, kalau gagal dia nggak bisa karena sudah kita back dari awal, jadi nggak bisa disubmit, harus di atas 30 itu tadi.
Anggap saja kita masukkan dia 30, dia baru mau. Jadi ada skenario berhasil, sukses, dan juga violet. Violetnya tuh nggak bisa karena tuh tadi ya sudah kita batasin, sehingga dia harus sudah ada pakem-pakemnya, harus di mana ngisinya tuh udah pas sekali. Terus misalnya dia pingin sekedar hidup sehat saja, terus dia punya hipertensi juga misalnya, dia juga underweight di sini usernya ini. Dan juga ini beda lagi, setiap orang berbeda. Kita lihat juga menunya. Kemudian di sini ada yang kalorinya juga berbeda-beda ya di sini. Jadi seperti itu untuk dari sisi dari sisi front end sendiri. Jadi ada success dan juga failed. Failednya itu tidak boleh, dia bisa di isi atau di submit ya, karena pakai step-step kita, 4 step. Terus kita langsung aja cek di VS Code-nya. Di VS Code saya akan lihatkan di bagian front end. Di front end yang paling penting itu ada di bagian SCR, dan juga di ini adalah assessment page-nya tadi. Nah, juga ada komponen-komponennya. Salah satunya yang paling penting yaitu assessment form. Jadi assessment form ini ada JSX, dan juga ada recommended-nya, juga ada CSS-nya. CSS ini harus install dependensi lagi karena dipisah dari JSX. Jadi di sini ada formnya, ada handle disease-nya, checkbox-nya di sini, ada validation-nya di sini juga. Semuanya sudah lengkap di sini. Ini informasi nama lengkap juga ditulis di sini. Jadi ini untuk highlight ya. Lalu mana sih yang harus di highlight oleh kita? Yang di highlight kita harusnya ke user ID. Kita akan cek di user ID. Nah, di sini ada value DB, terus ada label-labelnya. Kita cek yang user ID di sini. Berat badan, umur, nama lengkap. Nah, ini yang paling penting di sini. Nah, dia ngambil data returnnya, weightnya, goalnya, semua diambil di sini. Dia di disease-nya juga. Terus ya cons untuk hand submit-nya tuh di sini ya, hand change assessment. Ini hand change di sini. Yang diambil nih cons-nya yang paling kita highlight harusnya di sini. Cons-nya dia akan ngambil nama, value, dan type-nya untuk targetnya, dan dia juga pakai checkbox untuk ini ya. Lalu ada validation step-nya untuk ini. Jadi ini ada kalau tidak diisi ada if-nya di sini, kita batasin di sini. Ada step juga di sini. Even juga weight, age, semua kita ambil dari sini. Dan di sini juga baru ada perhitungannya. Ini biasa navbar, meal, loading, footer, dan segala macamnya gitu kita pisah semuanya di sini. Dan di sini ada recommendation list di sini. Jadi recommendation list di sini. Jadi nanti dia sakit apa, kesini sakit apa, dia dapat rekomendasi apa semua di situ. Dan itu ditampilkan di result display. Nah, result display itu tadi halaman setelah kita klik assessment itu langsung muncul ke result display. Jadi result display akan mengambil contoh ini dia with assessment API. Jadi ketika kita klik submit, kita akan post ke API, ke assessment API. Setelah itu result display akan ngambil yang get dari hasil assessment API tadi. Yang diambil di sini ya, case-nya normal atau enggak, BMI-nya tuh underweight atau enggak, itu semuanya ada di sini perhitungannya juga. Jadi semua dihitung ya. History ini untuk history. Jadi tadi kalau emang ada user ID-nya, kita pakai dia ada historinya di sini. Ini untuk lihat history. Ini untuk note phone page-nya dan juga recommendation page-nya. Recommendation page-nya itu yang kecil tadi apa aja ya itu. Ya, ini untuk service API-nya di sini untuk front end. Dan ini ada ini
mail recommendation juga. Ini mail recommendation tidak dipakai karena ketika saya ambil image yang entah kenapa tidak mau keambil, jadi akhirnya kita pakai falling handling ini filter. Jadi ketika beberapa gambar tuh nggak bisa diambil, jadi kalau kita cek tadi kita pakai emoji saja. Ini untuk env. Docker file juga sudah ada di sini. Ini fitnetnya, ini file dan config-nya. Oke, mungkin untuk penjelasan nomor 4 segitu saja untuk skenario suksesnya. Jadi skenario suksesnya kalau kita mau ulangi sekali lagi nih, kita bisa langsung aja ya. Coba kita coba aja langsung ke sini. Kita ambil yang 3000 langsung. Ya akan membuat aplikasi dahulu. Kita tunggu sebentar. Kita mulai assessment. Kalau kita masukin Alex, misalnya umur 23, tingginya berat 65, 170. Tujuan dietnya menambah massa otot. Kita ke hipertensi. Langsung muncul ya, dia normal dan ini tetap sesuai ya ini. Yang rekomendasi makanan yang bisa dipesan oleh dia. Jadi ini nanti pakai emoji karena tadi ke pull image tuh nggak bisa ternyata. Jadi kita bisa klik, nanti kita langsung beli saja. Cuman karena itu bukan use case saya, jadi tidak saya masukkan. Riwayat nanti di sini, tapi lagi-lagi kita masih pakai Alex, masih sekali. Terus untuk beli menu yang belum yang tidak direkomendasikan, yang terserah lah mereka ingin beli yang tidak sesuai dengan rekomendasi, bisa di sini. Ya. Oke, situ untuk video untuk menjawab nomor 4 ya, explain success and failure sudah. So explain Apex coding will be demonstrated. Coding sudah ada tadi, saya jelaskan ada setiap udah sesuai dengan SOA karena kita pisah. Terus juga skenario is as expected tadi yang terakhir. Jadi kalau semuanya sudah bagus, tinggal order aja, seperti itu. Baik, segitu aja untuk video nomor 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.